Zat. Udah lama ketemu. Dari mana? Ayo. Ada Dadi sama Arta sekarang? Ya, banyak. Gimana diikuti tuh? Udah sampai mana? Udah lumayan lah, tinggal 30% lagi. Bakar lah biasanya. Gempa? Hah? Gempa, Cok? Cok, Gempa, beda rata. Gempa. Hah? Gempa? Gempa adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu yang terbesar terjadi di Indonesia yaitu pada saat gempa di Banda Aceh tanggal 26 Desember tahun 2004 yang sebesar 9,1 magnitudo. Karena banyak dampak yang ditimbulkan akibat gempa, maka banyak bangunan yang diasuransikan. Oleh karena itu diperlukan kurva kerentanan. kurva kerentanan akan memberikan hubungan antara kerusakan bangunan dan intensitas kerusakan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi berupa MMI atau Modified Mercalli Intensity. Nah, kalian tahu nggak apa itu Modified Mercalli Intensity? Nah, kami di kelompok A3 di sini yang akan menjelaskan apa itu Modified Mercalli Intensity. Makanya kayaknya kemana-mana, simak videonya sampai habis ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu Modified Mercalli Intensity, saya akan memberitahukan dulu apa aja sih jenis-jenis dari gempa bumi. Yang pertama ada gempa bumi vulkanik atau gunung berapi. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung berapi tersebut. Lalu ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Lalu ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah yang pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Nah, jadi apa sih itu MMI atau Modified Mercalli Intensity? Skala MMI dicetuskan oleh Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. MMI merupakan untuk mengukur seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Tidak ada cara perhitungan karena ukuran ini ditentukan berdasar hasil pengamatan dari orang yang mengalami atau melihat gempa. Karena dihitung berdasar pengalaman, skala MMI ini tidak sama di setiap tempat. Di sini ada beberapa bagian dari skala MMI. Yang pertama, getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Yang kedua, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Yang ketiga, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Yang keempat, pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi. Yang kelima, getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandung lonceng dan berhenti. Yang keenam, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan. Untuk skala MMI yang ketujuh, yaitu tiap-tiap orang akan keluar rumah dan kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan konstruksi yang kurang baik akan terjadi rata-rata bahkan hancur, cerobong asap pecah dan dirasakan oleh orang-orang yang naik kendaraan. Yang kedelapan yaitu kerusakan ringan pada bangunan-bangunan dengan konstruksinya yang kuat, rata-rata pada bangunan dengan konstruksi yang kurang baik. Dinding dapat terlepas dari rangka rumah tersebut. Cerobong asap pabrik dan monumen roboh dan air akan menjadi keruh. Yang kesembilan yaitu kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah akan menjadi tidak lurus, banyak retak dan rumah tampak agak berpindah dari fondemennya.
dan pipa-pipa dalam rumah akan terputus. Yang ke-10 yaitu bangunan dari kayu yang kuat akan rusak. Rangka rumah terlepas dari fondamennya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor dan di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah akan menjadi curam. Yang ke-11 yaitu bangunan-bangunan yang hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, dan tanah terbelah menjadi 2, rel melengkung sekali. Yang ke-12 yaitu hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, dan benda-benda akan terlempar ke udara. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.